Hai Sobat Rupiah, jumpa lagi di podcast Angkringan. Angkringan apa Mbak? Bincang kreatif, Informatif, gede, manfaatik. Gede itu harus gede yang Jawa harus gitu gede, ya. harus medok ya Mbak ya. Harus medok yang Semarangan banget. Nah kali ini Sobat Rupiah kita menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Bapak Junanto Herdiawan yang biasa dipanggil Pak Ijun. Halo Pak Ijun, gimana sehat Halo, Pak? Mbak Gita, Mbak Mela, Halo, Pak. Sobat Gimana Angkringan kabarnya? semua. Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, Alhamdulillah sehat semua ya Pak. Nah ini Iya. pada edisi kali ini Pak, kita itu mau membahas tentang Perpus BI Jateng. Dan kita senang sekali Pak Ijun sekarang ada di sini sebagai pimpinan kita. Kenapa teman-teman? Karena beliau ini sosok yang luar biasa nih bagi kita. Karena di tengah kesibukan beliau berkarir dan berkegiatan, Pak Ijun ini menghasilkan banyak tulisan di media massa dan juga menghasilkan berapa buku Mbak Mela? 6 buku. 6 buku Coba loh, bayangin. luar biasa kan. Tepuk tangan dulu lah pokoknya buat Pak Ijun. segitu. Nah ini Pak Ijun, sebelum kita masuk pembahasan tentang Perpus BI Jateng, boleh dong Pak diceritain sedikit kenapa sih Pak Ijun tuh suka nulis gitu? Ya, menulis itu penting ya, karena salah satu cara saya itu awalnya orangnya pelupa ya, gampang lupa. Kalau apa sedikit lupa, jadi dicatat gitu kan, dicatat supaya bisa di-retrieve kembali untuk mana. Jadi salah satu cara mengikat memori itu adalah dengan menulis. Dan itu yang saya rasa dan itu penting sekali buat anak-anak muda ya, terutama anak-anak muda tuh mesti rajin menulis, karena juga perintah Tuhan juga pertama disuruh membaca gitu kan, membaca, temennya menulis. Jadi orang menulis tuh nggak mungkin kalau nggak membaca. Jadi ini yang paling penting buat anak-anak muda, teman-teman semua, rajin-rajin. Tapi bukan nulis status aja gitu maksudnya. Bener. Nulis juga nulis macam-macam gitu, nulis yang buku, bermanfaat ya. bermanfaat gitu. Kalau Gitu caption kan kita. no caption needed gitu. Oh, iya benar-benar. Selesai dong nulisnya Emang ya. kadang-kadang kita kalau masang apa postingan gitu ya di medsos bingung nulis captionnya kan. caption Iya, ya, Pak. Itu udah nggak sabar menulis. Udah post aja yang Post cakep no- gitu no kan. caption. Nah, Akhirnya itu. no caption needed ya. Iya, sebenarnya menulis caption itu satu hal yang bagus juga. Betul. Karena kita jadi merangsang kita untuk membuat narasi-narasi kan. Jadi nggak apa-apa posting, tetapi bikin caption yang bagus gitu. Nah itu dilihat kemampuannya. Mungkin anak-anak sekarang bisa dimulai dari kayak gitu kali ya. Iya, betul, Jadi coba caption, tulis. Karena nggak pusing dong foto doang. Iya, benar. Dan akhirnya nggak jadi diposting. Iya benar. Isu ya, karena cuma foto Sayang aja. ya. Ya karena sekarang eranya memang era smartphone ya Pak ya. Iya. Nah balik lagi tadi Bapak sampaikan bahwa memang menulis itu diawali harus banyak baca dulu gitu ya. Padahal di era digital sekarang itu kan orang cenderung mendapat kemudahan akses informasi itu hanya dengan smartphone. Jadi orang tuh yang dulunya ke perpus tuh mungkin aku mau cari informasi ini dari buku ini, Iya. sekarang googling, terus akhirnya nggak jadi ke perpus gitu ya Pak ya. Itu Iya. kalau menurut Pak Ijun sendiri dengan perkembangan teknologi yang demikian itu kita harusnya gimana sih Pak gitu? Iya. Jadi negara maju di dunia yang menguasai peradaban itu, ini kita bicara secara global ya, itu adalah negara yang literasinya tinggi. Jadi tidak ada negara bisa maju kalau masyarakatnya nggak literate. Jadi syarat menjadi negara maju, Indonesia emas 2045, itu bukan kita punya jalan tol yang banyak aja, bukan punya mobil yang mewah, bukan itu syarat menjadi negara maju. Tetapi literasinya itu tinggi. Dan kita lihat negara-negara maju yang sekarang menguasai teknologi dan industri kan rata-rata mereka literasi tinggi. Artinya kebiasaan membacanya tinggi. Betul. Dan kita memang masih cukup prihatin karena literasi Indonesia tahun lalu juga masih rendah ya. cukup rendah. Dan ini apalagi anak-anak sekarang udah lebih suka scrolling aja kan, 10 detik. Nah ini kita coba tingkatkan lagi. Ayo kita generasi muda, generasi emas, baca dan nulis. Nah ini saya senang sekali kalau Mbak Mela, Mbak Gita ini perpustakaannya ini kan udah mulai dibuat jadi asik, jadi seru, supaya minat bacanya itu harus ditingkatkan. Itu yang paling penting. Karena jadi minat baca itu menjadi dasar buat negara itu bisa maju. Jadi kalau ngomong-ngomong Indonesia Emas, baca
jawabannya. Iya, betul. Literasi. Dan dari BI Jateng sendiri yang punya perpustakaan tuh menyadari tantangan ini ya Pak ya. Makanya Perpus BI itu juga dikembangkan terus gitu kan. Betul. Nah kalau tadi kita lihat mungkin Perpus itu kesannya kalau ke Perpus baca buku gitu. Nah kalau di Perpus BI Jateng sendiri untuk meningkatkan minat baca itu Pak, ada fasilitas apa aja sih yang kira-kira bisa bikin pengunjung tuh betah di situ? Nah ini yang ahlinya perpustakaan Mamela ya. Oh iya waduh. Tapi saya melihat kemarin saya beberapa kali kan saya baru terus kemudian lihat perpustakaan itu menyenangkan sekali. Perpustakaannya Mamela nih bagus sekali. Perpustakaan Jateng ya bagus sekali. Fasilitas buku-bukunya juga lengkap ya, tetapi memang kita jangan, ini kan pikiran kadang-kadang ngapain sih ke perpustakaan, kan mendingan gua ke kafe gitu ya, mendingan ngopi terus ngocalling. Enggak, itu bisa dilakukan di perpustakaan. Jadi perpustakaan itu menjadi satu tempat kumpul, tempat ngobrol-ngobrol, rekreasi juga, baru gitu ya, Pak. tempat nongkrong baru, yuk nongkrong di perpustakaan gitu, karena sama juga. Nanti bisa disediain kopi sama Mamela. Free flow, udah ada free flow kopi Udah ada free flow kopi loh. Gratis ya Mbak. Nah, Gratis, ada free flow tinggal kopi sambil baca, sambil ngobrol-ngobrol, hangout ngambil ngopi. Dapat ilmunya dapat daripada kita gibah melulu Iya, ya nggak? betul. Iya dong, gibah ngomen-ngomenin doang. Kadang-kadang Baca komen netizen. Baca komen gitu kan. Nah, ini terlalu banyak komen tuh kadang-kadang. Iya. Daripada boros di kafe juga Pak, mendingan Iya, ke Perpus free flow coffee, Free flow teh coffee, gratis free juga. Dapat ilmunya juga. Iya Dapat ilmu. benar. Iya. Nah, Perpus BI Jateng ini kan juga terbuka ya buat umum ya. Iya, Bisa. betul, Jadi betul. masyarakat Semarang nih terutama bisa main, bisa datang anytime, waktunya diatur. Nanti juga bisa kumpul-kumpul dan melakukan dialog, melakukan diskusi, komunitas-komunitas. Pakai aja. Saya sih senang sekali kalau masyarakat tuh datang menggunakan perpustakaan kita buat tempat hangout, buat tempat ngobrol, buat tempat diskusi. Iya. Mau bikin acara musikalisasi puisi juga Bisa juga. bisa. Boleh, Nah, pokoknya boleh. segala hal yang produktivitas gitu ya, dan positif gitu ya, Ya, itu positif, boleh gitu ya. meningkatkan literasi. Itu yang paling penting, literasi. betul, Karena tugas Mbak Ijun. kita sebagai Bank Indonesia, Bank Sentral ini kan stabilitas ekonomi, juga dasarnya ekonomi itu kan adalah kemampuan masyarakat dalam literasi, termasuk literasi keuangan, literasi finansial. Ya kan banyak sekarang penipuan-penipuan, Iya, dan juga bagaimana ke semua sektor kena. Jadi budaya, seni, sosial, UMKM, semua terkait ekonomi itu tidak bicara hanya soal angka, tapi soal kehidupan masyarakat. Nah, jadi kita bicara itu kira-kira. Keren sekali ya Pak Ijun ya. Jadi memang perpustakaan ini juga fasilitasnya udah oke ya Mbak Mela ya. Kita ada ruang rapat, ada ruang podcast, ini juga bagian dari perpustakaan. Kemudian juga hallnya cukup luas. Jadi tadi Pak Ijun udah sampaikan juga kalau ada komunitas atau teman-teman yang mau berkegiatan di situ boleh ya Pak Ijun ya. Boleh. Nanti bisa bersurat ke kami atau bisa kirim email. Nanti kita akan kurasi kegiatannya yang kira-kira bisa nih disinergikan dengan kegiatan kami. Pasti akan kami izinkan untuk menggunakan fasilitas di perpustakaan. Nah terakhir nih Pak Ijun, kami pengen nanya nih harapannya Pak Ijun kepada perpustakaan dan juga nanti pengunjung perpustakaan ini seperti apa ke depan? Apakah ditingkatkan lagi minat bacanya atau seperti apa? Ya, tentunya kita berharap ini menjadi bagian dari kekayaan sosial komunitas-komunitas di Semarang ini, termasuk akademisi, termasuk mahasiswa-mahasiswa. Jadi kalau mau mencari jurnal, mencari buku-buku bacaan atau apa, itu kumpulnya di sini. Itu yang mau kita dorong. Harapan kita perpustakaan ini menjadi bagian yang menyatu dengan anak-anak muda di Kota Semarang ini. Luar Gitu kan. biasa. Iya, itulah yang paling penting, karena saya juga kan nulis buku. Sekarang menulis itu kan juga udah mulai, kalau nggak banyak baca, menulis tuh sulit. Susah, Sulit. ya, Karena kan dari harus mana? ada amunisi dulu ya. Amunisinya untuk menulis itu adalah membaca, ya. Jadi baca, tulis. Itu salah satu cara. Jadi perpustakaan itu menjadi, dan kalau kita ini buat yang jomblo tuh terutama tuh, kalau kita bacaannya banyak kan keren kan ya. Iya, benar. Kita nggak deketin orang kan nggak kayak, Iya, benar. maaf ya, kelihatan kayak wawasannya luas kan. Kalau Diajak ngobrol calon mertua gitu, nyambung sama bapak-bapak gitu ya. Ini terkait juga dengan sekarang perkembangan ekonomi global nih, perang Rusia Ukraina menyebabkan apa gitu. Oh ini kalau enggak kan ditanya sama mertua, hah?
nggak ngerti, taunya lu kan the star gitu Nah, kan. iya masa gitu terus Masa ya. gitu, Ambil lagu turah juga. Nggak Coldplay bisa move on bacaannya. dari kalah war tiket Iya, terus gitu ya. jadi iya. jangan, jadi harus luas wawasan gitu, penting. Kalau ketemu cewek, ketemu cowok, cewek juga ketemu cowok, ngomongin luas dan diskusi menjadi lebih luas. Orang pacaran juga enak tuh para mahasiswa-mahasiswi yang lagi Diskusinya jadinya panjang diskusinya gitu ya. menarik kan. Iya. Ya receh-receh perlu juga Iya. gitu. Sesekali ya. Sesekali. refreshing. Tapi itu juga receh-receh juga, tapi receh berilmu gitu kan. bener-bener. Receh yang wawasannya memperkaya luas, memperkaya. wawasan. Pak Ijo nih, soalnya banyak nih yang DM di IG Perpus, kan tadi Pak Ijo udah mengatakan kalau Perpus kita tuh terbuka untuk umum. Nah, sekarang gimana sih caranya untuk masyarakat umum itu bisa masuk ke Perpus BI Jateng? Ya kalau ingin menghubungi BI Jateng tentu bisa bersurat atau ke DM kepada Mbak Mela ya sebagai pustakawan. Jadi yang penting disebutkan dari mana gitu kan, komunitas atau dari kelompok apa, dan tujuannya adalah konstruktif. Nanti oleh Bank Indonesia tentu kita akan lihat ya kurasi keterkaitannya, juga tema dengan tentunya kita ingin yang edukatif ya, bukan yang provokatif nanti malah menjadi suasananya tidak konstruktif gitu kan. Tapi kita ingin yang sama-sama mendidik, karena tujuannya adalah literate, to literate people kan, mengedukasi people, to educate gitu kan. Sehingga silakan kirim surat, terus tujuannya apa, temanya apa, nanti kita bisa bicarakan. Nah, silakan. Itu ada alamatnya, ada kan ya di IG? Iya, nanti di ada IG. dicantumin di bawah ini ya, teman-teman. Di sini ada di IG Bank Indonesia atau Perpustakaan BI Semarang, BI Jateng atau ada. Perpustakaan BI Semarang. Wah, keren deh. Keren-keren banget, terima Keren-keren. kasih Pak Ijo. Ya, Nah makasih teman-teman, iya silakan digaris bawahi ya teman-teman, ke Perpustakaan BI Jateng bukan cuma baca, teman-teman boleh pakai untuk kegiatan yang positif, yang edukatif, boleh pakai ruang meetingnya, ruang podcastnya, ruang perpusnya. Di situ juga ada pojok Kartini, pojok anak, banyak fasilitas seperti VR, WiFi yang bisa teman-teman manfaatkan. Jadi kami tunggu kedatangannya, dan bagi yang mau bekerja sama silahkan kirim email ke humas.bijateng@bi.go.id atau langsung bersurat ke alamat kantor kami di Jalan Imam Barjo SH nomor 4 Semarang. Oke, sampai ketemu di podcast angkringan berikutnya. Terima kasih banyak Pak Ijo. Terima kasih banyak, Pak Ijo. Terima kasih Mbak Gita, Mbak Mela, teman-teman sobat angkring. Yeay.